sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, terima kasih Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan, waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, kami percaya waktu-Mu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Waktu-Mu di dalam setiap kami Tuhan ajaib. Waktu-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Kau ajaib, Kau Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya janji-Mu, kami percaya waktu-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan.
Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu di dalam kami. Terima kasih. Saudara percaya, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, percayalah Allah turut bekerja di dalamnya. Dan Allah sedang menetapkan waktu terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang kami imani Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Bentuk kami, ajar kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, mari sama-sama kita akan buka, kita belajar bersama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-23. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan,
akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saya berikan tema firman Tuhan, pelajaran di Kehila. Ya, pelajaran di Kehila. Nah, saudara, kalau kita membaca tadi berarti ada dua tokoh yang berperan penting di sini, yaitu Daud dan Saul. Kita tahu bersama-sama bagaimana tentang Daud dan Saul, ya kan? Kalau kita melihat Saul, kita tahu bersama-sama, saya catat di sini tentang Saul. Ya. Saul adalah sosok yang sudah melalui pengalaman atau suatu keintiman awal, bisa saudara tanda kutipkan, keintiman awal dengan Tuhan. Karena Saul ini pun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Ya, jadi awalnya dia ini juga adalah orang pilihan. Tentunya dia juga berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah Saul ini juga dalam menjalankan mandat dari Tuhan sebagai raja, banyak hal yang dia lakukan akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Ya, jadi Saul ini adalah sosok yang menerima penolakan dari Tuhan karena ketidaktaatannya. Dan Saul ini juga adalah sosok yang iri hati. Ya, Saul ini adalah sosok yang iri hati. Kita buka bersama di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini kalimat Saul kepada Daud ketika Daud menawarkan dirinya untuk mengalahkan Goliat. Jadi ketika Daud menawarkan dirinya untuk mengalahkan Goliat dan dia menceritakan pengalamannya mengalahkan segala penghalang-penghalang atau ancaman-ancaman terhadap domba-domba yang digembalakannya, Saul, wah hebat juga nih, Saul berkata dalam hatinya, hebat juga nih ya. Akhirnya Saul mengiyakan dia untuk melawan orang Filistin itu. Ya, Goliat orang Filistin itu, sehingga Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita buka di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Saul diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Tadi awalnya sebelum Daud melakukan apa-apa, belum terlihat bagaimana keterampilan Daud, bagaimana skillnya Daud. Si Saul aman-aman aja, dia pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tetapi ketika Daud sudah memperlihatkan kehebatannya, sudah terlihat bagaimana hebatnya dia mengalahkan orang Filistin, dan begitu banyak rakyat memuji-muji Daud, wah,
muncullah iri hati dalam hati Saul. Sehingga Alkitab mencatat di sini bahwa sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ternyata kalau iri hati, apa aja yang dilakukan orang itu pasti selalu jelek. Ya, karena dikatakan di sini mulai hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Apa yang dikerjakan Daud selalu Saul dengki, marah, mangkel, ya, sebel. Ini yang dilakukan oleh Saul karena iri hati. Ini adalah sosok daripada Saul. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sosok Saul ini juga hatinya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 4. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah. Mari kita sama-sama perhatikan. Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Nah, dahulu itu sebelum Daud mengalahkan Goliat dan bekerja di istana, ya, menjadi bagian dari prajurit istana, Daud itu bekerja, dia itu memegang senjata. Pemegang senjatanya Saul. Walaupun dia sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel, ya. Nah, kita lihat di sini. Pada ayatnya yang ke-8. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Sebelum saya lanjut, saya mau jelaskan dulu. Ini bukan berarti di dalam Allah itu ada roh jahat. Bukan, tetapi Allah mengizinkan karena di sekitar kita ada roh jahat yang berusaha menyerang kita. Tetapi kita semua ada di dalam proteksi Allah. Amin. Kita ada dalam proteksi Allah. Nah, si Saul ini sudah ditolak oleh Tuhan. Ya, Saul ini sudah ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebenarnya Saul sudah tidak ada di dalam pengcoveran Tuhan lagi. Oleh sebab itu, di sini dikatakan bahwa roh jahat yang daripada Allah, ya, Allah mengizinkan karena memang Saul sudah keluar dari pengcoveran Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat selanjutnya. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelak tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Tadinya dia sudah bersumpah di depan anaknya bahwa Daud tidak akan dibunuh oleh dia. Tetapi karena dia tidak ada di dalam kuasa Roh Kudus, Roh Allah tidak ada di dalam dia, sehingga iri hatinya ini ya menguasai dia sehingga dia mau membunuh Daud. Amarah
Kalau kita tidak ada di dalam roh Allah tidak ada di dalam kita, maka apa-apa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak terkontrol. Ya, tidak terkontrol. Ditunggangi sama kuasa gelap. Ya. Kalau roh Allah tidak ada di dalam kita, kita mudah ditunggangi. Apa-apa kita marah. Karena di sini si Saul, firman Tuhan, Alkitab mencatat di sini bahwa selalu ya mendengki Daud. Saul selalu mendengki Daud. Karena apa? Tidak ada roh Allah di dalamnya. Dia adalah orang yang sudah ditolak oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah sosok daripada Saul. Ya, sosok daripada Saul. Kita lihat lagi, ya. Kita lihat pada ayatnya pasal 23, 1 Samuel 23, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Ketika Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Hila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Sampai di situ dulu aja. Saul tadinya memang dia adalah sosok pilihan, ya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketidaktaatan dia menerima penolakan dari Allah, ya. Saul ini dipenuhi dengan iri hati. Saul ini juga tidak dikuasai oleh roh Allah, tetapi oleh roh jahat. Dan Saul dalam kehidupannya dengan sudah begitu banyak hal yang ada yang kita sudah bahas di atas tadi. Saul ini masih mengira dia ini disertai Tuhan. Ini bahaya banget. Ya. Dia masih mengira ia disertai Tuhan. Ya. Jadi kita ingat siapa Saul ya dalam pendahuluan kita tadi. Saul dengan serentetan poin-poinnya tadi. Kita masuk di dalam 1 Samuel 23 tentang pelajaran di Kehila. Ya, tentang pelajaran di Kehila. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itu tentang Daud. Daud, kita sudah baca, kita sudah belajar tentang Daud bagaimana dia ketika mau berperang melawan Filistin, dia bertanya kepada Tuhan. Ya, kalau nggak salah di Tawarik, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan katakan serang. Dia bertanya kembali, Tuhan katakan jangan. Dan kembali di Kehila, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ terdengar bahwa Filistin mau menyerang Kehila. Kehila ini adalah sebuah kota, ya, kota berkubu, salah satu kota berkubu di Yehuda. Nah, diserang, mau diambil hasil panennya, panen awal semuanya mau diambil oleh Filistin. Jadi Filistin menyerang Kehila, terdengar oleh Daud. Saudara, Daud bertanya kepada Tuhan, bagaimana? Apakah aku pergi menyerang? Tuhan katakan, pergi. Ketika Daud berkata bahwa ayo kita pergi serang, kita pergi serang Filistin yang mau menyerang Kehila, kita pergi. Orang-orangnya Daud 600 orang itu, ya, yang bersama-sama dengan Daud 600-an orang. Mereka katakan, hah, mau ke sana? Sedangkan di tempat ini aja kita sudah ketakutan dari si Saul. Kok mau-maunya kita pergi ke Kehila? Itu namanya menyerahkan diri. Kata pasukan Daud yang 600 orang. Kembali Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan katakan, maju. Ya, maju. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Dan saudara tahu, Filistin dikalahkan. Ya, apa yang Tuhan katakan kepada Daud?
itu terjadi. Daud adalah sosok yang intim dengan Tuhan. Daud apa-apa nanya Tuhan, ini penting sekali. Padahal dia itu adalah seorang pahlawan, dia adalah orang yang sangat diandalkan dalam pasukan Israel. Dia adalah orang yang sudah terkenal dengan sistem atau strateginya dalam perang, sudah sangat terkenal. Tetapi dia masih tanya Tuhan. Kadang-kala kita dalam berbisnis, kita lupa tanya Tuhan. Ya kan? Dalam usaha kita lupa tanya Tuhan. Dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita lupa tanya Tuhan. Yang penting ada modal, lakukan. Yang penting ada kesempatan, lakukan. Yang penting kita merasa bahwa saya bisa, saya lakukan. Tanpa tanya Tuhan. Hati-hati. Saudara, mari kita tanya Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan, seperti Daud, ada keintiman. Ya, ada keintiman. Tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sosok Daud. Dan Daud menerima janji Allah. Maukah kita menerima janji Allah? Mau? Maukah janji Allah itu nyata dalam setiap kita? Intim dengan Dia. Ya, intim dengan Dia. Saudara, mungkin saudara agak bosan ya, karena baik Bapak Gembala, saya selalu ingatkan, ayo saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini semakin jahat. Yang bisa membuat kita kuat kalau kita tertanam di dalam Dia. Amin. Yang membuat kita kuat dan tetap bertahan kalau kita tertanam di dalam Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Daud diserang dari berbagai penjuru, tapi dia tetap kuat. Karena apa? Dia selalu tanya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5, Daud dalam kendali Tuhan. Ini penting. Daud dalam kendali Tuhan, dan yang paling penting sekali, Allah di pihak Daud. Tadinya Saul merasa, oh Allah itu di pihaknya. Padahal dia tidak menyadari, sebenarnya dia sudah ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, oh kita ini ternyata sudah sangat jauh dari Tuhan. Tanpa kita sadari. Kita merasa bahwa ya saya ini masih sering ke gereja, saya ini masih Kristen, saya ini percaya Yesus, tetapi sesungguhnya ada batas. Karena kita tidak intim. Saudara, yang membuat batas itu kadang-kala diri kita sendiri kok. Kesibukan kita, ya, berbagai macam hal yang kita hadirkan. Yang kita hadirkan sendiri untuk membatasi kita dengan Tuhan. Ya, kita ambil waktu kita menyembah bebas, saudara mau tuangkan unek-unek saudara. Saudara mau menyembah Tuhan bebas dengan cara saudara. Sehingga Tuhan katakan, mampukah engkau berjaga-jaga 1 jam aja. Ya. Mari ambil waktu. Saudara, sosok Daud, dia taat kepada perintah Tuhan. Itu adalah Daud. Nah, kita lihat bersama-sama. Pada ayatnya yang ke-9 dan seterusnya, saudara lihat di situ bagaimana Allah memberikan hikmat kepada Daud. Oh, ternyata hikmat yang diperoleh Daud itu bagaimana caranya ketika dia datang kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa Allah memberikan hikmat kepada dia? Saudara perhatikan pada ayatnya yang ke-10. Ketika Daud bertanya, ya, karena waktu itu Saul sudah mendengar, oh Daud ada di Kehilah, ayo kita tangkap dia, pasti dia sudah terkurung di kota itu, pasti sudah terkurung, Allah sudah menyerahkan Daud kepada kita, mari kita tangkap. Saudara, dia lupa kalau Daud ada di
dalam Tuhan. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, apakah Saul akan datang? Iya, dia akan datang. Apakah orang-orang Kehila itu akan menyerahkan aku kepada Saul? Tuhan katakan iya, mereka akan menyerahkan. Saudara, kadang-kala kan kita tuh ngotot kepada Tuhan. Tuhan tolong dong, buat suatu pertolongan yang supranatural, sesuatu yang spektakuler. Kita pokoknya mau menikmati sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Kita mau menerima keajaiban, mujizat. Kadang-kala kan kita seperti itu. Tapi kadang-kala Tuhan mau kita pakai hikmatnya Tuhan. Untuk kita yang bertindak. Ketika Tuhan katakan iya, dia akan datang. Terus apakah saya diserahkan? Iya, kamu akan diserahkan oleh mereka. Langsung apa yang dilakukan oleh si Daud? Mari kita pergi keluar dari Kehila. Saudara, kalau dalam hari-hari kita mengiring Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita ngotot dengan pola yang sudah kita buat dan kita sodorkan di hadapan Tuhan. Tuhan, pertolongan harus seperti ini bentuknya. Bukan. Jangan kita mau bahwa pertolongan Tuhan itu modelnya seperti yang dalam pikiran kita. Tuhan katakan, iya, kamu akan diserahkan. Apakah Daud katakan, Tuhan tolong dong. Kan Tuhan berkuasa, halangi mereka. Enggak, tapi dia bertindak keluar dari Kehila itu. Ya, dia keluar dari Kehila. Tuhan berikan hikmat kepada Daud. Tidak semua masalah terselesaikan dengan cara supranatural. Ya, tidak semua. Saudara kalau baca Alkitab, bagaimana Tuhan menyembuhkan, ya kan? Menyembuhkan orang yang sakit, buta aja, ada berbagai macam cara. Ada yang Tuhan utek-utek ludah di tanah, utek-utek, ya. Terus olesi di matanya melihat. Ada yang Tuhan jamah langsung melihat. Ada yang Tuhan suruh harus pergi, ya, harus cuci dulu, melihat. Jadi berbagai macam cara minta hikmat Tuhan. Itu hanya dapat ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Hikmat itu akan kita dapat, akan kita peroleh ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pelajaran di Kehila ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tentang keintiman. Ya, tanya Tuhan. Dan dalam keintiman Allah berikan hikmat kepada kita. Penting sekali. Saudara jangan santai-santai ya. Hari-hari ini benar-benar sudah waktunya Tuhan hampir datang. Jangan kita santai. Ini juga warning bagi kami hamba-hamba Tuhan kok. Ya. Bagi anak-anak Tuhan, kita semua mari siapkan diri kita. Kita tahu berita kan, Israel Iran sekarang. Semua itu ada kok dalam Alkitab. Ya, semua itu ada dalam firman Tuhan. Itu akan terjadi. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan melihat bagaimana nanti Israel akan seperti ditinggal sepi. Maka di situ kita akan melihat Tuhan akan menyatakan kedatangannya. Sudah sangat singkat. Apakah kita masih tetap masa bodoh dengan kerohanian kita? Saudara, kami hamba-hamba Tuhan tidak pernah melarang saudara sibuk dengan kerjaan saudara. Tetapi itu di dunia. Kehidupan kita mempersiapkan kehidupan kita ke depannya bagaimana? Setelah kita tinggalkan dunia ini, bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Apakah kita sudah siap? Itu loh. Ya, itu. Saudara, di dunia ini kan selalu sibuk dengan apa? Masalah perut, ya kan? Masalah pangan, masalah sandang papan yang selalu yang
kita sibukkan seputar itu doang. Tapi kita lupa semua itu akan binasa dengan waktu yang akan datang. Tetapi kekekalan itu, manusia, roh kita, keintiman kita dengan Tuhan, itu yang akan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pelajaran yang kita ambil di Kehila ini, bahwa keintiman dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita dan tidak semua masalah terselesaikan dengan mujizat. Dengan hal-hal yang supranatural. Ya, tidak. Ada juga yang alami. Tuhan mau kita mengerjakannya. Oleh sebab itu jangan terus ngotot, pokoknya aku mau yang ini Tuhan. Kok belum ya, Tuhan belum jawab. Kita tetap ada di dalam Kehila itu. Ya, salah. Tapi keluar. Ya, menghindar dari masalah. Kadang-kadang kan aku tetap pokoknya aku percaya Tuhan. Tuhan pokoknya Tuhan tolong aku, ada mujizat terjadi. Pokoknya tak hadang aja. Sudah tahu ya, ada pantangan-pantangan yang harus kita hindari dalam makanan dan lain sebagainya. Tapi kita cuekin aja. Pokoknya dalam nama Yesus aku makan. Nah itu hikmat Tuhan loh, Tuhan kasih. Ya kan? Tuhan kan berikan hikmat kepada kita. Seperti Daud. Dia bukan berarti berada di Kehila ketika Tuhan katakan iya, kamu nanti akan diserahkan kepada Saul. Bukan berarti si Daud dalam nama Yesus, Daud enyah dan pergi. Enggak, tapi dia keluar dari Kehila. Tuhan berikan hikmat. Ya, Tuhan berikan hikmat kepada Daud. Oleh sebab itu mari kita belajar dari kisah Kehila ini menjadi pelajaran kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa pengiringan kita ini kepada Tuhan adalah satu bentuk iman kita. Dan kita berjalan. Kita katakan saya berjalan dengan Tuhan dengan iman. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Itu benar. Tapi jangan kita sodorkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh bentuk pertolongan yang harus Tuhan tolong. Ya, bentuk pertolongannya seperti ini Tuhan. Yang harus Tuhan berikan kepadaku. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan juga berikan hikmat kepada kita. Dan hikmat yang Tuhan berikan kita peroleh saat kita intim dengan Dia. Ya, intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan berikan sesuatu yang baru. Nah, dalam bisnismu, ini loh yang harus engkau lakukan. Ada terobosan baru dalam pekerjaanmu. Dalam masa depanmu, ada terobosan baru di dalam usahamu, ada terobosan baru di dalam keluargamu. Dan itu dapat dalam intimnya kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Imani saudara. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku,
tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Percayalah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sejauh Kasih-Nya luar biasa bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara, mungkin saudara berkata, aku tidak mampu pikirkan lagi masalah yang aku hadapi. Aku bingung Tuhan, bagaimana aku menghadapi suamiku, bagaimana aku menghadapi istriku, bagaimana aku menghadapi masalah perusahaanku, bagaimana aku menghadapi masalah bisnisku Tuhan, masalah kerjaanku, untuk masa depanku, untuk setiap apa yang aku lakukan, untuk pelayananku, untuk keluargaku, untuk anak-anakku. Aku bingung Tuhan. Tetapi saat ini saudara, ada hikmat di dalam keintiman dengan Dia. Intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan singkapkan apa yang harus engkau lakukan. Tuhan singkapkan apa yang harus engkau lakukan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini, bahwa kekuatan hanya ada di dalam Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan bersama-sama. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi kami Tuhan penuhi Yesus, hati kami yang rindu menyembah-Mu. menyembah-Mu. Yesus, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Terima kasih Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus. Percayalah dengan segenap hatimu kepada Dia. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan. Nyatakanlah semuanya di dalam doa dan perpohonan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saudara dalam pergumulan, mari saudara mengangkat tangan kanan saudara. Tangan kiri saudara taruh di dada saudara. Dan berseru kepada Tuhan. Saudara tidak perlu malu.
Tapi saudara bisa katakan kepada Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralabaraya labasangarabasaga baraya labase. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ada kemenangan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Oh, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan bersama-sama. Bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyata Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Amin. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah datang memuji, menyembah Tuhan. Memberikan persembahan terbaik, hati yang menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, setiap masalah, setiap persoalan Tuhan sudah selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami dengan berkat-berkat Allah. Memberkati lingkungan gereja ini, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau tarik setiap roh untuk kembali datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa kekuatan, kuasa Allah yang tidak pernah berhenti hari ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.